Melesat pesat dengan prestasi, Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang siap menghadapi tantangan baru. Seperti apa informasinya? Mari kita simak bersama di Cakra Loka. Halo Cakramania, ketemu lagi dengan saya Maya Simon di Cakra Loka. Masih dalam rangka mengenal lebih dalam tentang fakultas-fakultas di Universitas Negeri Malang, pada hari ini kita akan berkenalan dengan Fakultas Pendidikan Psikologi yang biasa dikenal dengan FPPSI. Nah, telah hadir bersama dengan saya di sini Wakil Dekan 1 Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang, Ibu Dr. Tutut Khusnia MSI. Selamat datang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Walaupun pandemi ya Bu ya, aktivitas tetap seperti biasa Bu? Masih seperti Tetap biasa. seperti biasa. Oke, baik Ibu. Ini Cakramania mau mengenal tentang FPPSI di Universitas Negeri Malang. Sebenarnya kalau misalnya Cakramania mau studi di FPPSI, kenapa sih Bu alasannya? Kenapa kok mereka harus memilih FPPSI di UM? Ada apa di FPPSI UM? Baik, FPPSI kami FPPSI. ya. Jadi bukan FPPSI ya, Oh ya, FPPSI. FPPSI. Kita adalah fakultas ke-8 di Universitas Negeri Malang, menjadi fakultas yang bungsu ya, tahun 2012 jadi universitas, dan sudah banyak lulusan yang kami luluskan. Kemudian selain S1 kita juga punya S3 dan ini sedang disiapkan untuk membuka S2. Karena psikologi UM itu, saya kira UM itu universitas yang unggul yang masuk dalam klaster 1 di tingkat nasional, kemudian prestasinya juga banyak ya, ada webometrik, ada kemahasiswaan, kita juga rankingnya ranking 4, webometrik itu juga ranking berapa itu. Jadi kemudian fasilitas lengkap, ada kemudahan, jadi kalau kami lulusannya bisa tepat waktu itu sudah berapa kemarin 47% ya, sudah hampir 50%. Saya kira itu banyak keunggulan yang ada di dalam psikologi UM. Baik, Bu Tutut mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut begitu Bu terkait dengan program S1 Psikologi, program S3 Psikologi itu apa yang mungkin dipelajari, lalu nanti apakah jadi guru atau seperti apa begitu Bu? Baik, terima kasih Bu Maya. S1 Psikologi mendapatkan gelar Sarjana Psikologi atau SPSI ya. Sedangkan kurikulum kami mengikuti kurikulum AP2TPI, Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Psikologi. Yang murni psikologi, di dalamnya kami punya 5 majoring atau peminatan, ada psikologi sosial, psikologi pendidikan, psikologi perkembangan, psikologi klinis, kemudian psikologi industri dan organisasi. Jadi dan pekerjanya kalau PIO bisa sih, semua sarjana psikologi bisa bekerja di industri, kemudian bisa bekerja di sekolah sebagai sarjana pembantu psikolog ya. Kalau sarjana psikologi, kalau mau menjadi psikolog harus mengambil S2 profesi dulu gitu. Tapi bisa bekerja di lembaga-lembaga sosial, di dinas sosial, ada lembaga misalnya untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, kemudian anak yang mengalami pelecehan, kemudian ada lembaga sosial itu yang misalnya membantu ODGJ yang sudah sembuh dari rumah sakit jiwa untuk kembali ke masyarakat. Itu bisa bekerja di situ, bisa human resource di manapun, ada di hotel, ada di perusahaan, alumni kami ada di sana. Jadi kami sama dengan fakultas psikologi yang ada di universitas lain ya. Memang mendidik
sarjana psikologi yang nantinya bisa menjadi psikolog. Kemudian sedangkan S3 itu ini mendidik doktor ya, doktor, tapi memang keciriannya adalah pendidikan. Ya, keciriannya ada pendidikan. Jadi yang masuk program S3 kami juga bermacam-macam, tidak hanya dari psikologi pendidikan tapi juga dari psikologi sosial, psikologi industri, semua bisa masuk, psikologi klinis juga bisa masuk ke S3 psikologi. Dan gelarnya adalah doktor ya, bukan doktor terapan tapi doktor, DR ya secara umum. Itu dari S3 psikologi FPPSI Universitas Negeri Malang. Baik Ibu, ini sudah cukup jelas ya para Cakramania untuk bagaimana program S1 psikologi, bagaimana program S3 psikologi. Oke, banyak keunggulannya ya Bu ya. Nah kalau berbicara tentang fasilitas Ibu, ada fasilitas apa saja di psikologi UM? Alhamdulillah kita sudah fasilitas sudah lengkap, alhamdulillah. Tahun ini tadi saya baru meresmikan ini BEM dan DMF, dan kami punya aula yang cukup representatif jadi kita punya gedung itu menempati B4, B6 dan B7. Selain itu ada A1 ya. A1 itu ada fasilitasnya, ada laboratorium, kemudian ada ruang kelas ya, ruang dosen, kemudian lab. Kami punya lab semua mayoring, jadi semua mayoring ada labnya, termasuk lab perkembangan itu kami punya lab bermain. Kemudian lab klinis itu ada konseling pribadi, ada ruang konseling pribadi, ada lab komputer itu ada 3, kemudian ada lab assessment pribadi itu ada sekitar 6 untuk teman-teman. Kemudian ada perpustakaan yang cukup, fasilitasnya cukup baik ya, buku-bukunya juga cukup lengkap. Saya kira itu. Cukup lengkap ya Bu ya, bahkan mungkin sangat lengkap Bu. Fasilitas-fasilitas yang ada di Fakultas Pendidikan Psikologi untuk bisa memfasilitasi proses pembelajarannya Bu ya. Kalau terkait dengan dosen-dosennya Bu, bagaimana Bu? Prestasinya? Dosen kami masih ada yang studi ya, yang ada yang di Malaya University kemarin sudah ujian tertutup, kemudian ada yang di UNER ambil S3, kemudian ada yang dosen-dosen profesi ya, selain dosen mereka juga profesional, psikolog profesional yang berkiprah di pengembangan human resource dalam skala nasional, di konsultan nasional. Jadi ada rekrutmen, seleksi di perusahaan-perusahaan multinasional, perusahaan nasional. Kemudian terlibat di kepengurusan dalam organisasi profesi. Dalam hal ini HIMSI Indonesia saya kira. Luar biasa ya Bu ya, dosen-dosen di FPPSI itu kiprahnya juga luas, tidak hanya di UM tapi juga regional, nasional ya Bu ya, bahkan mungkin internasional ya Bu ya. Iya. Ya, lalu ini kita sedang mengarah ke sana, jadi sebagai konselor internasional. Kemudian kami juga aktif di organisasi profesi internasional. Luar biasa. Oke, nah kalau terkait mahasiswa Bu, prestasi mahasiswa dari Fakultas Pendidikan Psikologi bagaimana Bu? Memang kalau prestasi ada rekrutmen khusus terkait dengan prestasi, ada mandiri prestasi, dan selain itu memang didorong untuk berprestasi ya, karena mahasiswa yang berprestasi ini ternyata juga mendapat kemudahan ketika mencari pekerjaan, juga ketika mendapatkan mencari beasiswa. Misalnya yang tahun ini beberapa mendapatkan beasiswa LPDP dari alumni kami yang baru lulus, itu mahasiswa yang berprestasi, baik nasional maupun internasional. Memang yang banyak itu yang masuk psikologi itu prestasi olahraga ya, olahraga. Kemudian ada penalaran juga, kemarin PIMNAS mendapatkan emas ya, tahun lalu itu emas, dan ada 2 emas tapi yang satu itu sepertinya anggota gitu ya. Kemudian yang tahun lalu itu juga begitu,
perak dan anggota di Pimnas yang emas. Kemudian Pomnas kita juga meraih emas, ada berapa tahun lalu sebelum pandemi. Kemudian ada atlet PON juga kemarin. Wow, luar biasa ya Bu. Jadi bukan prestasinya tidak hanya di akademik tapi juga non akademik ya Bu ya. Luar biasa. Nah, kalau terkait lulusannya Bu, untuk serapan pekerjaan lulusan dari FPPSI ini bagaimana Bu? Yang akademik tentu yang paling utama ya, sehingga kami kemarin rata-rata lulus itu 4,7 bulan, 4 tahun 7 bulan rata-ratanya. Kemudian yang lulus tepat waktu 8 semester itu 47%. Kemudian dari hasil tracer itu banyak mahasiswa kami yang sudah berkiprah di perusahaan, di kementerian ya, di kementerian sebagai analis di Kementerian Pemberdayaan Wanita itu ada beberapa orang. Kemudian di BUMN, kemudian di multinasional perusahaan itu juga beberapa banyak gitu. Kemudian di berbagai tempat ya, di daerah-daerah yang balik ke tempatnya juga bekerja ada di bagian dari misalnya Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, itu macam-macam. Kemudian dari hasil tracer juga rata-ratanya itu cukup besar, 3 juta gajinya itu. Luar biasa ya Bu ya. Jadi peluangnya itu sangat luas ya Bu ya. Saya kira sangat psikologi sekarang masih sangat dibutuhkan. Iya. Kebutuhannya cukup tinggi ya Bu ya. Nah, kalau misalnya para cakramania ini ingin mendaftar Bu, kira-kira bagaimana tata cara pendaftarannya, jalurnya, begitu Ibu? Ada 3 jalur ya. Kalau SNPTN itu Januari itu sudah dibuka dan bisa melihat di http LMPT ACID. Kemudian kalau secara keseluruhan itu bisa melihat di UM ACID di web UM. Ada SBMPTN, kemudian ada Mandiri, ada Mandiri Prestasi, kemudian ada Mandiri Reguler dan Unggulan. Ya, jadi banyak jalur masuknya ya Banyak Bu ya. jalur masuk. Jadi silakan diakses aja di laman um.ac.id, teman-teman bisa cek jalur-jalur masuk yang terbuka. Nah, kalau tentang daya tampungnya bagaimana Bu? Tahun lalu daya tampung psikologi 200. Tahun ini meningkat menjadi 320 untuk S1. Untuk S3 kami tahun lalu 10. Tahun ini kami menerima 30 mahasiswa. Banyak. Jadi meningkat ya Bu ya. Jadi banyak peluang juga ini para cakramania. Silakan langsung saja. Nah, kalau terkait dengan biayanya Bu. Nah, ini biasanya yang ditanyakan oleh para cakramania, biayanya mahal nggak sih Bu? Gitu. Relatif tergantung dari kemampuan ekonomi orang tua ya. Jadi baik SNPTN maupun SBMPTN itu dari 0 rupiah sampai ke 6,5 juta, paling tinggi 6 juta, tergantung dari kemampuan orang tua. Oh gitu Bu ya. Ya, sedangkan Mandiri memang mensubsidi ya, subsidi silang. Jadi Mandiri itu UKT itu paling tinggi juga hanya 6,5, di bawahnya ada 5,5, kemudian SPSA antara 20 sampai 25 juta. Untuk program doktor 13 juta per semester. Iya. Jadi memang rentangannya cukup luas begitu Bu ya, tergantung dengan jalurnya tadi Mas. Tergantung dari kemampuan orang tua. Tergantung juga dari kemampuan orang tua. Jadi jangan takut tentang biaya pendaftaran, dan juga ada beasiswa ya Bu yang bisa dimanfaatkan ya Bu ya. Nah, itu juga bisa dicek di laman um.ac.id. Oke, nah sudah banyak informasi yang Ibu sudah sampaikan. Mungkin ada hal yang khusus yang Ibu mau sampaikan kepada para cakramania, dipersilakan. Baik, cakramania silakan bergabung dengan kami Fakultas Pendidikan Psikologi yang kita punya tagline ya, punya semboyan itu Sparta ya. Psikologi Sparta. Sparta itu kecil tetapi
berprestasi gitu. Jadi silakan bergabung dengan kami. Prodi kami juga prodi yang unggul yang bisa Anda masuki supaya Anda bisa berkiprah sebagai sarjana psikologi maupun psikolog di masyarakat. Amin. Terima kasih banyak Terima kasih. Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga untuk informasi-informasi yang sangat lengkap yang sudah disampaikan. Semoga para cakramania dapat mendapatkan wawasan yang lebih banyak dan juga semakin yakin, Bu. Semakin yakin untuk bisa mengambil keputusan untuk studi di Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang. Oke Cakramania, demikian bincang-bincang kita dengan Wakil Dekan 1 Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang. Sampai jumpa lagi di Cakra Loka episode berikutnya. Salam Cakrawala. Variasi ilmu psikologi tidak hanya di klinis. Dengan banyaknya peminatan seperti psikologi sosial, psikologi industri dan organisasi, psikologi pendidikan dan lainnya, cari tahu potensi dan minat kamu dengan bergabung di Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang. Salam Cakrawala.